Ratih baru saja menempati rumah kontrakan yang sudah tua di sudut kota yang sepi, dengan dinding sedikit lembab dan aroma kayu lapuk yang samar. Ibunya tentu saja sudah menelpon berkali-kali dan memberikan serentetan pesan dan pantangan. Ingat ya, Nduk, rumah baru itu ada aturannya. Jangan begini, jangan begitu. Dan yang paling penting, jangan pernah menyapu di malam hari. Nanti itu mengundang yang tidak baik. Karena Ratih adalah gadis kota yang tumbuh dengan logika dan penjelasan ilmiah, dia hanya tersenyum tipis mendengarnya. Ini cuma cerita tahayul dan menganggapnya sebagai cerita pengantar tidur yang tak perlu dianggap serius. Malam itu, Ratih baru saja pulang karena lembur. Dengan lelah, ia melangkah ke dapur dan melihat meja yang kotor bekas tumpahan kopi tadi pagi. Karena merasa risih, Ratih segera membersihkannya. Sekilas, pesan ibunya terlintas di benaknya, namun dihiraukan saja olehnya. Lalu, ia mengambil sapu lidi tua yang tergeletak di sudut dapur peninggalan penghuni sebelumnya. Gagangnya sudah sedikit kusam, lidi-lidinya pun tampak rapuh dan beberapa sudah patah. Ia mulai menyapu dari sudut ke sudut, mencoba mengumpulkan debu dan kotoran. Saat sapunya bergerak di bawah meja makan yang gelap dan remang, ia merasa sapunya seperti menyentuh sesuatu. Sesuatu yang lembut, bukan seperti gumpalan debu atau kotoran kertas biasa. Ia berhenti sejenak dan mengintip ke kolong meja yang gelap. Kosong dan tidak ada apa-apa di sana selain bayangan kaki meja. Mungkin hanya perasaan Ratih saja, jadi dia menghiraukannya. Saat mengayunkannya lagi, sapunya kembali seperti tertahan. Kali ini lebih kuat, seolah ada yang mencengkram dari bawah, menahannya dengan erat. Kemudian terdengar desisan pelan yang membuat bulu kuduk Ratih berdiri. Ini bukan suara tikus atau kecoa. Ini sesuatu yang lain. Ratih membeku di tempatnya. Sapu yang masih tergenggam erat di tangannya kini terasa begitu berat. Dan tiba-tiba dari kegelapan itu muncul sepasang mata merah, menatap lurus ke arahnya, tajam, dingin, dan penuh kebencian. Jantung Ratih terasa berhenti berdetak. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Bau anyir yang menyengat tiba-tiba masuk di hidungnya. Perlahan-lahan sebuah sosok mulai merangkak keluar. Hitam dan berambut panjang, gimbal dan kusut. Kukunya panjang melengkung, hitam dan meruncing, menggores permukaan lantai keramik, menimbulkan suara gesekan yang ngilu di tengah kesunyian malam itu. Sosok itu mengangkat wajahnya yang pucat pasi. Matanya yang merah terus terpaku kepada Ratih, tak berkedip. Kemudian bibirnya membisikkan sesuatu. Kau membangunkan kami. Sapu lidi itu terlepas dari genggaman Ratih yang lemas dan gemetar. Ia segera membalikan badan untuk lari sekuat tenaga keluar dari dapur menuju pintu depan. Ratih tak pernah kembali ke rumah kontrakan itu. Trauma malam itu membekas terlalu dalam di ingatannya. Konon, menurut cerita orang-orang di sekitar sana, rumah itu memang memiliki penjaga yang akan marah jika ketenangan mereka diusik, terutama di keheningan malam hari.
dan menyapu di malam hari, bagi mereka bukan sekedar membersihkan kotoran. Itu adalah sebuah undangan. Bagi Ratih, sapu lidi tua itu ternyata bukan hanya alat pembersih debu biasa. Tapi sapu itu telah membuka tabir antara dunia yang nyata dan dunia mereka yang seharusnya tak pernah ia ganggu.